Saksi kunci kasus Vina dan Eki, yakni Ketua RT Pasren dan anaknya Kahfi, menjadi sosok yang kembali dicari untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan menyebut kesaksian Kahfi yang mengatakan tak mengenal para terpidana adalah bohong. Ya kalau saya mah emang iya Kahfi itu bohong. Itu tuh bertolak belakang, memang bertolak belakang sih. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih menjadi teka-teki. Yang terbaru, seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan mengaku sebagai teman dekat anak Ketua RT Pasren, Kahfi, dan para terpidana kasus Vina. Irfan mengungkap fakta mengejutkan dengan menyebut kesaksian Kahfi yang mengaku tidak mengenal dekat terpidana adalah bohong. Irfan pun menunjukkan foto saat bersama Kahfi dan terpidana lain. Irfan mengatakan dirinya bersama Kahfi dan terpidana lain merupakan teman dekat sedari kecil. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian Kahfi dalam BAP yang mengaku tidak mengenal narapidana kasus Vina. Ini Pak, jadi memang mereka kenal dekat ya Mas dari dulu? Kenal dekat, emang kenal dekat. Apalagi Kahfi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kahfi sama CS lah kurang lebih gitu ya? Iya, CS itu. Ya, sangat prihatin, pasti sangat prihatin Kahfi kayak gini. Makanya nggak nyangka aja sampai berbuat kayak gini, sampai bohongnya kayak gini mah ya nggak percaya sih. Kasihan. Ya gimana ya? Ini 6 terpidana tuh nggak macem-macem lah kata saya mah. Dia orang baik, orang dia cuma kuli bangunan. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon berupaya menemui Kahfi di rumahnya guna mengonfirmasi foto tersebut. Namun, saat tiba di rumah Kahfi yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Irfan, tidak ditemui ada orang di dalamnya. Ya saudara, setelah saya coba untuk mendatangi rumah PRT Pasren untuk menemui Kahfi secara langsung dan menanyakan terkait kebenaran foto ini dan juga tanggapan dia terhadap pernyataan Irfan yang ternyata Kahfi bersama terpidana adalah teman dekat yang juga telah bermain lama sejak kecil. Namun kami tidak mendapatkan jawaban, bahkan tidak ada satupun pihak pemilik rumah yang menemui kami. Kahfi dan Ketua RT Pasren menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Vina dan Eki. Kesaksian Kahfi dan Pasren yang membantah para terpidana berada di rumah Ketua RT pada malam kejadian membuat 8 terpidana terseret kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, jelang persidangan peninjauan kembali kasus Vina pada 24 Juli mendatang, mantan terpidana Sakat Tatal mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui kondisi psikologi Sakat Tatal pasca menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Dalam pemeriksaan, Sakat Tatal juga menceritakan proses penyidikan yang ia alami 8 tahun silam terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ngerti nggak tadi? Ya, cuman disuruh menggambar apa yang Saka gambar itu dijelaskan ini gambar apa dan suruh menulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Diingat nggak? Banyak nggak? Banyak Ibu. Oh, pusing ya? Pusing Ibu. Pusing. Banyak banget itu. Untuk menguak kasus kematian Vina dan Eki, kuasa hukum Sakat Tatal meminta polisi yang menangani penemuan jasad Vina dan Eki pada 2016 silam dihadirkan di sidang PK. Pihaknya menilai ada sejumlah kejanggalan dari keterangan yang selama ini diberikan terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Kenapa darah banyak di TKP ketiga? Harusnya kalau kita potong ayam, darahnya ayam itu di pemotongan pertama atau di tempat pembuangan harusnya di awal gitu. Ini kita lihat bahwa mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali saksi khususnya polisi lalu lintas yang di
olah TKP pada saat pertama kejadian tersebut. Munculnya kesaksian baru menambah kepingan puzzle panjang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Upaya pemeriksaan ulang yang dilakukan pihak kepolisian jadi harapan publik untuk membongkar kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus Vina dan Eki Cirebon, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Selamat siang Syahri, apakah warga bernama Irfan ini bisa menjadi saksi yang dihadirkan untuk para terpidana karena diketahui kenal dengan sosok ketua RT dan juga Kavi dalam kasus Vina? Ya, baik Okta di studio dan selamat siang saudara. Sampai saat ini bahkan terbaru tadi malam, Irfan Setiawan, warga Saladara yang tinggal tak jauh dari rumah Kavi, RT Pasren dan juga bahkan 6 terpidana lainnya yang memang satu tinggal di sekitar situ, menyatakan siap dirinya apabila dibutuhkan menjadi kesaksian. Bahkan dia juga membawa foto yang sudah dia pegang dari beberapa akun Facebook yang dimilikinya. Maksud kami dari akun Facebook yang dimilikinya juga dari beberapa teman-teman yang memang sepermainan pada saat itu. Dalam hal ini, Irfan Setiawan muncul ke publik untuk menyampaikan beberapa hal. Dan secara lengkap, yang pertama, Irfan menyampaikan bahwa Kavi dinilai tidak tepat atau bohong pada saat memberikan statement atau pernyataan bahwa Kavi tidak kenal dekat dengan para terpidana. Sedangkan menurut Irfan, Kavi kenal dekat dengan para terpidana. Dibuktikan dengan beberapa foto, utamanya tahun 2013 dan 2014, di mana Kavi dan terpidana, utamanya Hadi, Eko, sama Jaya dalam foto tersebut itu jalan-jalan ke Kabupaten Majalengka. Kemudian ditambahkan lagi ke Kabupaten Indramayu. Di sana mereka bahkan berfoto bersama dan mengatakan satu pakaian atau satu seragam yang semuanya sama. Satu rombongan itu. Dengan itu Irfan mengatakan bahwa Kavi memang sejak kecil bermain bersama dengan Hadi. Artinya ketika ada pernyataan Kavi mengatakan tidak kenal dekat, itu adalah sebuah pernyataan yang bohong. Dan yang kedua, Irfan juga menyatakan bahwa yang Kavi akui bahwa tidak mengenal dengan Rivaldi memang benar. Bahkan Irfan Setiawan juga tidak mengenali yang namanya Rivaldi karena beda tempat tinggalnya. Jadi yang dikenali oleh Kavi bahkan dekat itu adalah 6 terpidana yang tinggal bersama di Saladara. Kemudian soal Irfan Setiawan yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi dengan membawa beberapa bukti itu menunggu dari tim kuasa hukum yang apabila memang dia dibutuhkan untuk menghadiri pada saat nanti pada sidang PK yang saat ini sedang diproses diajukan oleh 6 terpidana lainnya. Okta. Dari pemeriksaan LPSK Syahri, bagaimana hasil psikologi Saka dan bagaimana persiapan Saka Tatal untuk menghadapi sidang? Dalam waktu dekat, utamanya Rabu 24 Juli 2024, kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti mengatakan semua sudah disiapkan, baik dari 4 novum, kemudian ada saksi dan juga ada ahli yang akan dihadirkan pada PK nanti. Satu agenda terdekat kemarin yang dilakukan pada Jumat adalah tes psikologi terhadap Saka Tatal yang dilakukan oleh LPSK. Mengapa hal ini perlu dilakukan dan Titin mengapresiasi langkah LPSK mengingat Saka Tatal masih memiliki kondisi emosional yang naik turun. Sehingga akhirnya ketika bertemu dengan LPSK memiliki beberapa cara untuk membuat stabil kondisi emosional Saka Tatal sehingga diharapkan pada saat nanti 24 Juli 2024 Saka Tatal memiliki kondisi emosional yang tenang dan dapat memberikan semua keterangan di muka hakim dengan baik dan terang benderang. Tidak hanya itu, Titin juga sudah berkoordinasi dengan beberapa ahli-ahli yang dipastikan akan menghadiri pada saat nanti Rabu 24 Juli 2024. Harapannya, Titin mengharap persidangan PK ini dibuka secara transparan. Buktinya, Titin telah mengirimkan surat ke 4 instansi tinggi lembaga negara, Kapolri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial untuk bersama-sama mengawasi jalannya persidangan pada PK nanti. Diharapkan akan menghasilkan
yang sesuai dengan apa yang diharapkan tim kuasa hukum Saka Tatal, yakni bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kejadian tahun 2016 dan tidak ada pembunuhan yang sebegitu dramatisir oleh terhadap korban Vina dan juga Eki. Okta. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Syahri. Anies Baswedan menanggapi